Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali aku bisa buat video lagi karena sudah beberapa hari aku nggak buat video ya, karena aku lagi agak malas gitu. Karena di rumah aja itu membuat malas ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Selamat Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-75. Jangan sampai kita menyebutkan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 karena 17 Agustus bukan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia karena Soekarno-Hatta itu membacakan teks proklamasi bersama para pemimpin itu bukan memproklamasikan Republik Indonesia tetapi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dalam video kali ini aku mau cerita tentang seromantis itukah Soekarno-Hatta dari awal proklamasi sampai akhir karir Soekarno-Hatta. Dan kita tahu ya bahwa banyak sekali jalan di Indonesia ya, saya bilang jalan di Indonesia pasti jalannya Soekarno-Hatta. Jalan perintis kemerdekaan, jalan pasti ada Soekarno, pasti ada Hatta. Nggak ada jalan Hatta aja, jalan Muhammad Hatta, pasti ada Soekarno-Hatta. Terus bandara di Cengkareng itu juga bandara Soekarno-Hatta. Tapi sebenarnya teman-teman, apakah kehidupan romantis kedua tokoh proklamasi itu seromantis bandara? Jawabannya tidak. Mungkin kalau kita mengatakan awal-awal proklamasi, Hatta dan Soekarno itu saling melengkapi gitu ya. Hatta itu lebih cenderung ke pemikirannya, ya Soekarno ya, cuman kalau Hatta itu lebih ke tenang, kalem gitu. Kalau Bung Karno itu lebih vokal gitu ya. Dan waktu proklamasi itu juga saling melengkapi gitu. Bisa saja itu kayak Soekarno itu gasnya, Hatta itu remnya gitu. Tetapi bagaimanakah perjalanan politiknya Soekarno-Hatta itu tidak semulus jalan Soekarno-Hatta yang selalu berdampingan gitu. Tidak semulus bandara Soekarno-Hatta yang selalu berdampingan. Pasti di suatu hubungan manusia itu terjadi konflik. Kenapa hal ini terjadi? Ya biasalah, politik. Kemudian bisa saja perbedaan persepsi, kemudian perbedaan tujuan, itu pasti ada. Dan Soekarno-Hatta pun juga sebagai manusia biasa juga seperti itu. Ingat waktu akhir-akhir pemerintahan Soekarno-Hatta, Soekarno itu tidak punya wakil presiden mulai tahun 56 sampai tahun 66. Jadi selama beberapa tahun Soekarno itu memerintah sendiri. Kalau kita ketahui, Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden wakil presiden itu waktu sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Jadi sidang PPKI 18 Agustus 1945 itu menetapkan Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden secara aklamasi gitu ya. Secara tidak ada calon lain selain Soekarno-Hatta. Jadi istilahnya aklamasi. Kemudian tanggal 18 Agustus juga baru ada Republik Indonesia gitu. Baru disahkannya bentuk negara itu adalah republik. Jadi tanggal 18 Agustus itu hari lahirnya Republik Indonesia gitu. Ditetapkan di dalam sidang PPKI. Itu ya. Jadi Soekarno-Hatta itu tahun 45 menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Terus berlanjut terjadi perubahan-perubahan pemerintahan. Itu ada waktu itu ada pemerintahannya pernah menjadi RIS, kemudian pernah menjadi RI lagi itu terus, dan Hatta juga pernah menjadi Perdana Menteri yang terjadi letusan karena PKI Madiun itu Hatta juga menjadi Perdana Menteri dan mendampingi Soekarno. Itu selalu beriringan. Dan Hatta itu juga
memprakarsai adanya politik luar negeri bebas aktif. Hatta menulis bahwa mendayung di antara dua karang itu bukunya. Jadi Hatta itu mengusulkan untuk membuat suatu sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif. Aktif itu maksudnya aktif dalam perdamaian dunia, bebas itu tidak memihak blok barat dan blok timur. Nah, pada saat itu Soekarno itu lebih condong ke Uni Soviet, lebih condong ke China, pokoknya lebih condong ke Uni Soviet ya. Waktu itu kan blok timur itu Rusia, Cina, Vietnam, Korut. Nah, itu kan ada blok timur ya, blok timur. Nah, Soekarno lebih condong ke blok timur. Kenapa lebih condong ke blok timur? Karena blok timur itu yang lebih membantu Indonesia dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Jadi kayak hutangnya itu, pinjaman luar negerinya itu banyak atau disokong oleh timur. Nah, akhirnya mereka pecah gitu. Pecah kongsi loh. pecah kesepahaman mereka pecah gitu. Padahal kan Soekarno kan dan Hatta dan bangsa Indonesia tuh sudah yakin bahwa kita itu harus politik bebas aktif. Tapi pada saat itu Soekarno itu lebih condong ke kiri. Dan ingat lagi pada tahun 1955 itu ada 4 partai besar di Indonesia yang memenangkan pemilu. Salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia. Padahal kita tahu pada tahun 1948 PKI itu adalah dilarang atau diberangus di Madiun gitu. Itu merupakan partai terlarang. Tapi tahun 1955 PKI itu menjadi partai yang maju lagi dan memenangkan pemilu gitu. Dan masanya banyak karena PKI itu lebih suka mendekati rakyat kecil gitu ya. Pendekatannya itu lebih bagus. Nah, kita kembali lagi ke Soekarno-Hatta. Karena tidak sepaham dengan konsepnya Soekarno dan karena yang memenangkan 4 partai besar itu terdiri dari Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nasionalisnya PNI, agamanya NU dan Masyumi, komunisnya itu PKI. Jadi kan Soekarno membuat ajaran Nasakom. Akhirnya Hatta itu kayak nggak mau lagi gitu. Ini udah bertentangan dan Soekarno tuh lebih condong ke timur gitu. Ke timur. Akhirnya Hatta mengundurkan diri jadi wakil presiden tahun 1956. Jadi mulai 1956 sampai 1966 itu Soekarno-Hatta itu kayak memimpin sendiri dan lebih cenderung ke otoriter gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa Soekarno-Hatta itu tidak seromantis jalan Soekarno-Hatta. Ada perpecahan di antara mereka berdua, walaupun mereka berpecah politik, tetapi waktu Soekarno diasingkan atau menjadi tahanan rumah di Wisma Yaso, kemudian dia sakit kemudian dirawat itu, Hatta masih mau menjenguk Soekarno. Dan Hatta masih, ya ini sahabatku gitu. Hatta tuh enggak, ya politik memang beda, tapi kayak kekerabatan itu masih berjalan gitu. Dan akhirnya setelah detik-detik sebelum kematiannya itu Hatta itu mengunjungi Soekarno ya. Setelah 5 menit atau berapa gitu saya lupa, Hatta keluar dari ruangan Soekarno meninggal gitu. Dan ini juga yang unik itu sebenarnya Hatta itu dijodohkan sama Soekarno. Hatta itu tidak mau menikah kan dulu sebelum Indonesia merdeka gitu. Tahun 45 kan Hatta umurnya 40 ya kalau nggak salah. Hatta umurnya 40 dan kemudian dia kan Hatta bernazar aku nggak mau menikah kalau Indonesia belum merdeka. Setelah Indonesia merdeka, Hatta itu mau dikenalkan sama temannya Soekarno. Temannya Soekarno punya anak itu. Akhirnya jadi istrinya Hatta itu adalah remaja usia 18 tahun gitu. Jadi seperti itu ya bagaimana kisah founding father kita.
Oh iya, Hatta juga dulu itu waktu proklamasi tahun 1945 itu juga mengkritisi bahwa harusnya yang tanda tangan teks proklamasi itu adalah semua yang hadir, seperti Declaration of Independence-nya Amerika 1776 ya. Iya, 1776 ya Amerika. Kalau kita melihat teks proklamasinya atau Declaration of Independence-nya Amerika, itu yang tanda tangan di Declaration of Independence itu adalah semua peserta sidang yang datang pada saat itu. Tetapi di Indonesia itu enggak. Hatta itu pinginnya semua yang datang itu tanda tangan, biar anak cucu kita tahu. Termasuk saya itu nggak tahu siapa aja yang datang, itu nggak tahu. Ya, yang tahu, saya tahunya cuma golongan muda dan golongan tua. Baru akhir-akhir ini saya cek, oh ternyata yang datang segini banyak gitu. Tapi yang tanda tangan itu cuma 2, Soekarno, Hatta. Padahal yang rapat itu banyak. Hatta itu mengkritisi kalau harusnya yang tanda tangan itu semua gitu, bukan Soekarno, Hatta aja gitu. Tapi kan Soekarni atau golongan muda kan bilang, oh 2 aja bu, nggak apa-apa, nggak semuanya. Terus para peserta sidang itu setuju gitu. Tapi Hatta itu kayak nggak mau sebenarnya gitu. Seperti itu. Jadi Bung Hatta itu adalah orang yang kayak low profile gitu, baik, dan dia lebih ke pemikirnya lebih dalam gitu. Kalau Soekarno kan meluap-luap dengan pidato-pidatonya itu. Kalau Bung Hatta lebih ke low profile gitu. Dan beliau itu sangat bersahaja banget kalau saya melihat di biografinya beliau. Dan kedua bapak bangsa ini pastinya adalah orang-orang yang hebat di Indonesia dan orang-orang yang paling berjasa di Indonesia karena membawa Indonesia merdeka, bangsa Indonesia merdeka. Seperti itu. Semoga video saya bermanfaat, bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa semua orang itu punya masalah di dalam politik, tetapi jangan membawa masalah politik itu ke masalah pribadi seperti yang dilakukan Hatta kepada Soekarno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.